Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video ini saya akan menjawab ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana hukumnya menyegerakan pembagian harta warisan? Apakah dia wajib atau boleh ditunda seperti itu? Sebelumnya saya akan menyebutkan ada faktor yang bisa menjadikan sebuah ikatan keluarga misalnya menunda-nunda pembagian warisan, yaitu mereka mengira membagi warisan itu yaitu menjual aset terdahulu gitu. Misalnya seorang ayah meninggalkan rumah yang besar, mereka mengira kalau membagi rumah itu dengan menjual dulu, terus nanti harga rumah itu nilainya itu akan dibagi sesuai dengan bagi masing-masing, dan ini tidak benar seperti itu. Dan inilah yang menjadikan mereka menunda-nunda pembagian warisan ini. Soalnya kan masalah jual menjual ini masalah yang agak berat seperti itu. Menjual rumah besar misalnya, kan itu perkara yang berat seperti itu, sehingga terjadilah penunda-nundaan pembagian warisan. Nah, kalau ditanya hukumnya, ya hukumnya bukan sekedar sunnah ataupun mubah, tetapi hukum menyelesaikannya itu adalah wajib gitu kan. Soalnya kalau sekarang nanti ditunda-tunda itu sama saja menunda hak orang lain gitu. Sedangkan menunda hak orang lain itu tidak boleh gitu. Misalnya seorang ayah meninggalkan rumah dan ahli warisnya diantaranya misalnya bintun ataupun putri, ya, seorang anak perempuan, dan dia kan mendapatkan setengah dari harta warisan ayahnya kan. Kalau sekiranya kita tunda-tunda, berarti dia nggak akan mendapatkan setengah tadi gitu. Dan sedangkan setengah itu adalah bagian dia, dan ini tidak diperbolehkan. Harus segera dia mendapatkan setengah tadi gitu. Nah, itu dia. Contohnya saya kasih contoh seperti ini. Ada untuk cara menyelesaikannya seperti ini. Ada seorang suami meninggalkan istri dan meninggalkan satu orang anak laki-laki misalnya. Misalnya anak laki-lakinya masih dalam asuhan lah, belum dewasa dan belum menikah gitu. Maka di sini kan si istri itu akan mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan suaminya, dikarenakan ada anak laki-laki tadi, dikarenakan ada anak gitu. Sedangkan si anak tadi akan mendapatkan sisanya gitu kan, yaitu 7/8 gitu. Nah, di sini itu kan mereka hanya sekedar mengetahui bagian mereka masing-masing gitu. Si istri tadi mendapatkan mengetahui bagiannya 1/8, sedangkan si anak tadi mengetahui bagiannya sisanya tadi, tanpa membagi rumah itu. Si ibu mendapatkan 1/8, si anak tadi mendapatkan lebihnya gitu. 7/8 tadi sisanya gitu. Mereka masih bisa tinggal di rumah itu sama-sama, tetapi mereka mengetahui bagian masing-masing pada rumah itu. Si anak sisa, si ibu 1/8 seperti itu, tanpa membagi bagian tersebut gitu. Itu kalau masalahnya si anak tadi misalnya masih dalam asuhan. Bagaimana kalau sekiranya anak tadi sudah dewasa dan sudah menikah dan sudah memiliki anak istri gitu? Soalnya kalau seperti itu kan pasti dia membutuhkan harta untuk memberikan impak memberikan belanja ataupun impak kehidupan kepada keluarganya kan, anak dan istrinya tadi gitu. Dan dia mendesak untuk memiliki harta tadi gitu. Maka alternatifnya adalah jalan keluarnya itu buatlah kesepakatan dengan ibu tadi. Soalnya kan rumah itu sama-sama dimiliki kan, sama-sama dimiliki oleh ibu tadi dan si istri tadi dan anak tadi kan. Maka kalau si anak tadi ingin mendesak memiliki harta itu yang bagiannya tadi, buatlah alternatif dia menjual rumah 7/8 tadi kepada ibunya, sehingga nanti ibunya membeli itu gitu kan. Si ibu itu membeli bagian dia itu gitu, dan si anak tadi menjual bagiannya 7/8 tadi kepada ibunya gitu, sehingga nanti si ibu itu akan mendapatkan rumah itu secara keseluruhan gitu, mendapatkan bagiannya tadi 1/8 dan dia beli dari anaknya itu 7/8 tadi, sehingga dia secara keseluruhan mendapatkan rumah itu, dan si anak tadi akan mendapatkan uang dari bagiannya tadi gitu, bagian 7/8 tadi yang rumah tadi gitu. Maka ini bisa jadi salah satu alternatif ataupun jalan keluar seperti itu. Dan ini jelas hukumnya adalah wajib untuk segera diselesaikan pembagiannya, dan jalan keluarnya tadi seperti itu salah satunya gitu. Mudah-mudahan ini jelas dan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.